Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Didin Mi. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Di video tutorial kali ini, Didin Mi akan berbagi tutorial membuat website sekolah dengan menggunakan WordPress ya. Dari 0 sampai berbentuk website sekolah ya. Nah, di sini kita install atau download dulu untuk aplikasi WordPress-nya ya. Nanti kita akan membuat websitenya yaitu secara lokal ya menggunakan Exam. Pertama kita download dulu untuk aplikasi WordPress-nya yaitu di WordPress ya. WordPress unduh ya. Kita bisa cari saja di laman Google ya. WordPress. Nah, WordPress unduh di sini ya. Nah, di sini ada unduh untuk yang versi berbahasa Indonesia. Yang bawah juga bisa ya. Nah, ini install WordPress. Kita tinggal unduh saja ini. Klik nanti ada save ya, seperti ini, tinggal save nanti akan mengunduh. Nah, saya sudah mengunduhnya. Tadi udah saya unduh. Nah, ini WordPress ini kita simpan di htdoc ya. Kita akan menjalankannya secara lokal, jadi kita simpannya di htdoc. Nah, sebelum ke sini kita harus install dulu Examnya ya. Kalau belum punya kita tinggal cari saja Exam FF ya. Ini tinggal kita unduh saja Exam. Nah, di sini Exam FF-nya. Di bawah ada ya yang ini versi terbaru, tinggal kita unduh saja. Diklik yang ini nanti ada open Exam window untuk downloadnya, tinggal kita save filenya dan akan mengunduh ya. Nah, lama ya, 4 menit. Langsung saja kalau sudah diunduh nanti akan kita jalankan Examnya ya. Oh, yang ini untuk page-nya dan MySQL-nya kita jalankan. Setelah itu kopikan yang tadi kita unduh yang ini ya. Saya sudah ekstrak ya ini. Kasih nama untuk file WordPress-nya itu WP latihan. Nanti untuk alat ini nanti kita panggil ya di sini pakai localhost, akan muncul atau menginstal WP latihan atau WordPress. Nah, buka ke local C, ke Exam. Di htdoc. Nah, ini tadi sudah saya kopikan ya untuk WP-nya. Atau bisa kita hapus. Kita tinggal paste di sini ya. Untuk namanya bebas, bisa WordPress atau apa saja ya. Nanti ini untuk kita panggil. Oke, langkah selanjutnya kita panggil di address bar localhost. Kita buat dulu. Nah, kan kita panggil, nah nanti kita panggil ya WP latihan ya. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi kita akan menginstal WordPress-nya ya. Klik ayo. Nah, di sini kita akan mengisi identitas atau basis data atau nama penggunanya atau sandinya. Nah, untuk mengisi ini kita harus buat dulu di localhost ya. Ketik saja localhost. Nah, ini localhost, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik PHP My Admin. Nah, di sini kita buat database-nya dulu ya. Misalkan WP latihan. WP latihan script.
Nah, ini WP latihan. Terus kita buat user account ya. User akunnya. Jadi kan kita harus melingkan antara basis data dan penggunanya. Di sini add user account. Nah, di sini masukkan nama untuk akunnya, misalkan nama WP latihan ya. Latihan 1. Ininya kita lokal, jadi kita secara lokal ya, otomatis. Untuk passwordnya masukkan bebas ya, misalkan WP latihan, passwordnya unik ya, WP latihan. Oke, lalu checklist ini semua ya, global ininya, lalu klik go. Nah, user dan database-nya sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita ini isi nama basisnya, yaitu database-nya ya, WP latihan. Nah, penggunanya WP latihan 1 ya, yang tadi. Terus kita masukkan sandinya WP latihan ya. Nanti ini bisa diubah untuk sandinya. Untuk ini biarkan saja ya. Klik kirim. Nah, oke. Oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi. Nah, kita pasang ya. Klik jalankan. Untuk judul situsnya, untuk judul websitenya, misalkan judulnya kita akan membuat website misalkan tentang pesantren ya, atau tentang sekolah bisa juga. Untuk produk makanan juga bisa ya. Misalkan di sini Al-Ikhlas ya, nama sekolahnya. Nama penggunanya admin misalkan ya. Untuk sandinya misalkan samakan kayak seperti yang tadi ya. WP latihan. Oke. Ininya ganti dengan angka 4. Tentang ini ya, WP latihan. Emailnya, nah masukkan emailnya yang aktif. Itu bebas apa aja ya, sesuai dengan email kita. Ini bisa dicentang ya. Oke, kita install ya. Untuk sandinya harus diingat, karena nanti kalau lupa tidak bisa login ya. Klik install. Kita simpan ya untuk passwordnya. Kita tunggu sampai proses selesai. Kalau misalkan kita install di hosting, itu sangat mudah ya. Jadi kita tinggal klik saja untuk itunya, untuk WordPress-nya. Nanti kita cara install dan cara membuat website di hostingnya ya. Nanti atau juga bisa yang ini kita hostingkan ke hostingnya. Dari lokal yang ini ke hosting juga kita bisa hostingkan. Nah, kita masuk ya. Jadi nanti di sini localhost/wp latihan WP login ya untuk masuknya. Masukkan sandinya yang tadi ya. Kita login. Nah, coba kita lihat websitenya. Nah, yang pertama kali kita install itu websitenya itu defaultnya seperti ini ya, websitenya. Jadi kalau misalkan di hosting juga sama, untuk default websitenya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat website ya, menata website. Kita cari dulu untuk tampilan websitenya. Nah, kalau kita menggunakan website
yang WordPress ya, yang free, misalkan www.alikhlas.wordpress.com. Nah, kita bisa mencari untuk tampilannya itu hanya yang disediakan jadi free. Nah, kalau misalkan di hosting atau lokal ini kita bisa tambah baru ya. Kalau misalkan di yang free jadi sudah ada tampil di bawah, tinggal pilih saja. Ada yang beli, ada yang free ya. Nah, di sini saya akan membuat websitenya dengan menggunakan tampilan atau temanya itu new portal ya. Jadi kita tinggal praktekkan saja nanti cara membuat website dengan tema new portalnya dengan menggunakan WordPress-nya. Kita cari ya di sini new atau kita cari portalnya. Oke, new portal. Nah, di sini banyak ya. Nah, kita akan membuat websitenya dengan tampilan seperti ini ya. Bisa kita lihat dulu ya. Atau nanti ada demonya ya, demo untuk melihatnya. Kita install saja ya, klik install. Kita pasang ya. Sebenarnya ini untuk kalau lihat daripada demonya itu untuk produk makanan ya, atau kuliner, atau juga untuk berwisata ya. Tapi kita modifikasi menjadi website sekolah. Tunggu saja ya sampai penginstalan selesai untuk temanya. Nah, untuk membuat website juga kita harus mempersiapkan bahan-bahan untuk websitenya. Seperti kalau misalkan mau membuat website sekolah, kita persiapkan seperti visi misi, sejarah tentang sekolah atau profil sekolah, profil kepala sekolah, profil guru, profil siswa ya, data siswanya, atau data-data seperti foto kegiatan ekstrakurikuler ya, atau kegiatan belajar mengajar kalau guru, atau foto sarana ya. Jadi kita harus disiapkan nanti. Jadi untuk membuat websitenya tidak lama, kita buat website desainnya dulu lalu kita masukkan datanya tersebut. Jadi akan cepat dalam membuat websitenya. Nah, ini tunggu ya penginstalannya lama. Oke, kita cek ya. Nah, masih belum berubah. Ini proses penginstalannya. Oke, kita cek ya di WordPress org. Untuk tema yang kita akan buat tadi. Nah, masih pemasangan. Nah, di sini temanya kita cari ya yang tadi. Temanya. Di sini juga kita bisa unduh ya untuk temanya. Nah, temanya ya yang akan kita gunakan yang ini. Biasanya ada demonya ya, di sini ada preview demo. Tapi ini seperti ini ya. Lama pemasangannya ya. Kalau mau unduh juga bisa di sini unduh. Kita download ya. Nanti kita simpan di C ya. Nah itu cepat. Sepertinya cepat diunduh ya. Oke, kita copy saja. Tapi yang tadi tidak bisa dibatalkan ya. Kita refresh saja dulu.
Nah, kita kopikan di htdoc di WP latihan. Di sini di WP konten di tema kita copy ini ya, yang tadi di portal. Coba kita ke tampilan, ada gak? Nah, ini sudah ada, jadi lebih cepat ya. Coba kita cek di tampilan ya, kita cari ya, tambah new portal ya. Kita cek sudah ada belum new portal, maksudnya itu cek sudah terinstall belum ya gitu. Oke, nah ini sudah, tapi di sini belum terinstall ya, gak apa-apa ya, kan ini sudah ada. Kita klik, kita aktifkan ya. Oke, nah sudah diaktifkan. Di sini ada, kita harus install plugnya dulu ya, pluginnya. Jadi minta update atau minta install ya. Kita pilih semua, terapkan. Jadi untuk lokal juga tetap kita harus terkoneksi dengan internet ya. Nah, di sini ada ini, tinggal maybe letter aja ya. Oke, kita ke plugnya tadi, kita aktifkan. Nah, kita lihat untuk webnya, klik sini ya. Kita juga harus install ini plug ini, kontak. Jadi kalau tidak diinstal nanti untuk widget dan sebagainya, untuk link-linknya, untuk fasilitas daripada website dengan tema new portalnya itu tidak akan berjalan ya. Jadi harus kita install dulu. Ditunggu sampai selesai ya. Jadi kalau mau membuat website dari nol dengan menggunakan WordPress, paling cepat 1 jam atau 2 jam ya untuk membuat websitenya. Tapi kalau mau menggunakan template yang biasa, waktu setengah jam juga bisa cepat ya. Kalau menggunakan lokal dengan hosting, biasanya kalau menggunakan hosting cepat untuk penginstalannya ya. Kalau lokal mungkin karena disimpannya di lokal. Tambah lagi kalau misalkan jejaring internetnya itu lemah, itu juga bisa menjadi kendala penginstalan daripada plug atau template yang ada di WordPress ya. Oke, satu lagi yang tadi belum kita install ya, kita aktifkan yang ini. Oke, kita install dulu ini ya, WP blog postnya. Oke, ulangi ya. Nah, kalau WP ini gunanya untuk layout nanti, jadi tampilannya itu yang seperti ini ya. Kalau tidak diinstal, jadi tidak akan bisa membuat tampilan seperti ini. Untuk tema sekolah juga banyak ya, tinggal cari saja di sini di tema, tinggal unduh atau bisa langsung download seperti yang tadi ya di tampilan. Nanti tema sekolahnya, educationnya banyak ya.
tinggal cari saja. Nah, ini tema-tema sekolah ya. Kalau ingin temanya langsung seperti ini, tinggal diunduh dan dimodifikasi. Tapi kalau kita juga tidak bisa memodifikasinya, itu kan sulit ya. Kita aktifkan. Oke, kita coba lihat tampilannya ya, yang tadi. Tampilannya kan pastikan rubah. Nah, sudah rubah. Oke, kita sekarang modifikasi ya. Yang pertama kita ke pengaturan dulu. Nah, di sini membaca ya. Ke pengaturan dulu ini. Kalau mau dirubah silahkan yang ininya. Sesuaikan dengan tempat kita ya. Seperti motor situsnya ini. Nah, kita abaikan langsung saja ya ke pembuatannya. Di sini membacanya kita membuat. Nah, kita di post kita harus buat dulu, bukan di post, di laman ya. Kita harus membuat dulu bagian home-nya. Nanti untuk pusatnya. Oke. Kita tulis home ya di sini. Di sini oke, ini barnya. Oke, yang ini di atributnya homepage kita cek aja ya. Terus ke bagian tadi pengaturan, bagian membaca, kalau bahasa Inggrisnya reading ya. Ke home, oke. Yang ini kosongkan saja, simpan. Coba kita cek. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu ke tampilan, di sini ada sesuaikan ya. Kita sedikit memodif. Terus misalkan identitasnya, kalau mau dirubah silakan. Logonya nanti akan muncul di sini logonya. Terus ikon situs, kalau ikon situs itu yang ada di atas ini, misalkan ini gambar eksam, kita ganti, kita cari logo situsnya kalau kita punya ya. Kalau tidak ya dengan apa saja. Oke, kita cari untuk logo situsnya. Saya lupa, tidak siapkan untuk logonya. Kita cari di sini ada logonya. Nah, ini contohnya ini ya. Untuk logo situsnya. Nanti akan muncul di atas, kita rubah. Kita terbitkan, coba kita cek ya. Nanti akan rubah. Nah, kalau ingin membuat logonya ini harus jenis PNG ya. Jadi kalau PNG itu tidak warna putih seperti ini, jadi kita full logo ya. Ini juga untuk logo, di sini ada logo. Kita tidak pasangnya. Untuk warna silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Latar belakang juga silakan. Pengaturan beranda yang tadi udah di reading ya, di membaca. Nah, ini untuk website layout. Nah, kita pilih yang ini ya. Bukit layout. Maksudnya itu jadi berbentuk buku ya. Kalau full itu berarti semuanya jadi pas, kalau dikecilkan dibesarkan akan penuh gitu, seperti itu. Terus di headingnya ini tidak usah dirubah ya. Terus ininya ini di sini kita bisa membuat sosial media ya, misalkan Facebook apa alamatnya. Kita coba ya untuk Facebooknya ya. Facebooknya kita masukkan. Kita ke beranda ya. Kopikan link ininya.
masukkan di sini add. Nanti akan muncul di sini ya. Kalau misalkan media sosial lain bisa di sini pilih misalkan YouTube atau apa saja ya. Contoh misalkan YouTube. Nah ini YouTube yang enak itu gambarnya seperti itu. Nah ini masukkan linknya aja ya YouTube. Untuk YouTube-nya oke. Nah di sini kita copy ya, masukkan linknya di sini, add, kan muncul di sini ya. Data terbitan kita coba ya. Nah sudah ada, jadi ini melink ke Facebook atau YouTube-nya. Selanjutnya ya tinggal ditambah saja, nanti akan banyak ke sini sesuai dengan akun media sosial kita. Nah ini warna bisa dirubah sesuai, ini biarkan saja. Selanjutnya desain setting. Nah desain setting, untuk desain settingnya biarkan saja ya, ini continue reading nanti ada. Terus page settingnya biarkan saja, kita postnya ini dibiarkan juga ya. Oke, selanjutnya ke folder, ini juga dibiarkan. Nah ini untuk yang di bawah ya, yang di sini misalkan al ikhlas ya, kalau mau dirubah al ikhlas. Nah untuk identitas, karena ini free ya, maksudnya tidak kan, kalau yang ingin yang pro, yang ininya tidak akan muncul ya. Nah karena kita free hanya menginstal identitasnya di bawah ya. Kalau yang ingin pro ini tinggal kita beli, nanti semua fitur yang ada di new portal akan aktif semuanya ya. Kalau ini sebagian, tetapi kalau untuk sekedar website sekolah kita yang biasa ini sudah cukup keren ya. Oke, lanjut ke menu. Nah di sini kita akan membuat menu yang di sini ya, bisa mengatur di atas gitu. Ini menunya. Kalau menunya saya enaknya kita pakai kategori ya. Untuk menunya nanti saja ya, ini kita langsung saja ke widget. Nah headernya kita tambahkan di sini menggunakan, ingat ya ini harus ini. Nah menggunakan banner add. Terus kita tambah lagi fitur slide ya. Nah ini nah di sini kan belum ada kategori ya. Untuk yang ini gambarnya kita kan gambarnya apa ya, nanti akan muncul untuk gambarnya. Kita cari dulu kan ini ya, ini sebagai contoh saja, nanti akan muncul di sini ya untuk bannernya. Nah seperti ini. Untuk slide itu untuk tulisan yang di sini ya. Nah akan muncul di sini slide-nya. Kita terbitkan ya, kita cek dulu di sini. Nah seperti ini ya, tetapi ini tidak enak ya, jadi jangan diaktifkan ya. Untuk ininya kita tidak aktifkan ya, tapi gak apa-apa, di sini diadakan saja. Untuk home top section, nah
kita buat di sini untuk topnya. Nah, buat Peter side ya, NP fitur post, bukan yang ini ya, sama yang post ya, yang ini nanti akan muncul di sini ya. Akan kita kasih judul ininya ya. Oke, kita kasih judul lah, ada ya. Oke, langsung tes misalkan ya, nanti akan muncul di sini. Untuk slide-nya nanti ada di bagian sini ya, slide-nya. Jadi seperti mana yang tadi ya. Oh, nanti saja ya. Oke. Terus kita ke middle section. Nah, di sini kita membuat blok ya, blok ke bawah. Bloknya itu NP blok post ya. Kita bikin ke bawah 3 ya. Untuk blok postnya, blok layoutnya nanti muncul di bagian ini ya, di sini. Nanti kita lihat hasilnya aja. Misalkan tadi tes ya, tes 2 ya, tes 2 namanya ya. Ini jadi belum ada, nanti kita isi dengan kategori. Nah, untuk tampilannya ini yang pertama ya. Terus kita buat blok 2 juga, blok post. Tampilannya yang kedua ini. Kita tulis tes 3 ya. Oke, selanjutnya kita tambah widget lagi, blok 3 ya. Tes 4. Nah, untuk tes 4 itu yang kita terbitkan ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Karena belum ada jadi tidak tampil. Oke. Selanjutnya ke home middle ya. Home middle, kalau home middle itu tampilan yang ada di sebelah ini ya. Nanti akan ada di sebelah sini. Misalkan banner. Kita buat banner ya, atau post-post. Itu tergantung keinginan, atau gambar juga bisa cari, bisa akan cari ya. Nanti kan muncul di sini cari. Karena di sini sudah ada cari, jadi tidak perlu diaktifkan yang ini. Misalkan kita menggunakan audio, arsip, atau galeri gambar, atau HTML ya, atau kalender juga bisa. Nah, kita banner add-nya, kita buat banner add. Banner untuk identitas. Nah, seperti ini. Terus kita juga bisa dibuat follow ya, follower ya. Followernya berarti kita media sosial ya. Oke, follow. Kalau kita buat yang tadi di atas, yang ini otomatis di sini akan ada. Coba kita lihat hasilnya ya. Nah, kan otomatis ke sini. Terus kita tambah lagi misalkan video atau teks, atau misalkan sambutan kepala sekolah juga bisa dibuat teks di sini ya, sambutan. Atau video juga boleh, link video. Misalkan tentang ini ya. Nah, tentang ini kita copy saja linknya. Kita kasih judul apa saja, misalkan video apa. Video web ya. Masukkan di sini linknya, sisipkan. Bisa tambah kita unduh ya dari berkas, tapi enaknya itu dari menggunakan link ya. Kalau misalkan dari sini akan membebani untuk web hosting atau lokalnya, kan tersimpan di web kita ya. Jadi pakai skip saja biar tidak membebani ya. Oke, sudah tambahkan. Kita coba terbitkan.
Nah, sudah muncul. Ini sudah jalan ya. Coba kita jalan tidak ya? Oke, tidak mau. Padahal di sini jalan. Oh, di sini. Oke, refresh. Tidak jalan ya. Seharusnya jalan. Cek di sini aja ya. Oke. Kita coba ganti ya. Nah, di sini jalan, kita tambahkan ya. Oke, kita tambah lagi misalkan di sini kalender ya, atau arsip. Di sini ya arsip. Oke, post terbaru. Post. Nah, ini untuk tampilan postnya itu berapa jumlahnya yang ditampilkan. Kita terbitkan. Kita refresh ya. Yang ini tidak jalan. Mungkin kalau di lokal tidak bisa ya, harus di hosting. Kalau di hosting itu berhasil. Kita coba dulu yang lain ya. Kalau misalkan berhasil berarti itu terlalu berat untuk videonya ya. Tidak support ya, misalkan untuk JPEG bukan untuk MP3 atau MP4 nya video. Oke, kita sisipkan di sini ya. Nah, sudah muncul. Tambah, kita terbitkan. Kita cek ya. Nah, sama, ini tidak jalan. Harusnya ini jalan. Oke, tidak apa-apa. Lanjut. Ini bisa ditambahkan sebanyak yang kita mau ya ke bawah. Kalender atau apa boleh. Terus di sini ada bottom section. Nah, untuk bottom sectionnya kita gunakan NP ini. Nanti maksudnya di sini ada tampil itu tes 5 ya. Oke, kita terbitkan. Ini untuk folder. Untuk foldernya di bawah. Ini bisa di siapa saja ya. Misalkan galeri kitanya ya, seperti ini. Terus kita tambah lagi yang di bawahnya, misalkan kalender ya. Oke, secara cepat ya. Di sini misalkan info lokasi ya, bisa ketik langsung atau kita cari link daripada lokasi kita ya. Atau di sini kita dengan apa ya, di sini informasi kontak misalkan ya, masukkan informasi kontak. Misalkan info lokasi ya, info lokasi. Salah. Misalkan jalan mana. Oke, kita terbitkan. Nah, untuk rancangan websitenya sudah jadi, kita tinggal buat postingnya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi sudah sedikit membentuk websitenya. Oke, kita
kita membuat post ya. Nah tadi yang header yang mana ya, lupa lagi yang header. Yang ini ya, lupa lagi. Oke, saya lupa lagi nih di mana. Oh yang ini identitas ya, yang logo. Bukan. Tadi yang di sini ya, yang di sini, yang banner ya. Oh di widget ya. Oh nah ini kita bisa isi yang ini. Dia sini. Terus di sini tinggal isi aja yang kalau yang itu diisinya di logo ya. Ini logo ini. Oke. Mintanya seperti besar itu. Nah, kita coba ya. Nanti akan di sini. Kalau ini ingin dihilangkan bisa ini. Tinggal hilangkan saja identitas itunya. Jadi tidak ditampilkan. Silahkan modif saja nanti ya. Karena saya tidak mempersiapkan untuk ininya. Ada tapi di mana ya, kita cari ya. Oke. Saya lupa menyimpan untuk file contohnya ya. Itu ada di komputer lainnya. Oke. Diunduh. Nomornya ada gak ya? Oke, lihat. Saya lupa ya. Atau kita cari ya yang sudah jadi di buatan saya sendiri yang ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini website pesantren ya. Kita edit. Nah, oke, kita copy yang ini yang tadi ya. Oke. Terus yang ini sebagai contoh saja. Nah, masukkan di sini untuk logonya. Ganti, kita unggah. Untuk ininya ya. Oke. Terus untuk bawahnya, bannernya ya, yang di widget ya. Nah, ini kita ganti dengan yang sudah jadi benar. Oke, kita terbitkan. Ini sudah jadi seperti ini ya. Nanti akan hasilnya seperti ini ya. Nah, tinggal kita modif saja. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke kita posting ya. Kita membuat kategori. Jadi kita menggunakannya itu kategori. Jadi akan seperti ini ya contohnya. Contohnya ini kategori ya, tentang pengumuman. Terus ada artikel guru. Ini semua kategori ya. Jadi pas kita upload di post, kita klik ke kategori, akan masuk ke sini. Akan masuk sesuai dengan kategorinya. Ada artikel guru, misalkan ekstra santri, dan lain sebagainya ya. Misalkan kita copy di sini ya. Oke, kita copy. Misalkan kalau untuk sekolah berarti ada ketampilan dulu ya. Ke laman ya. Nah, laman di sini kita buat misalkan home, ada profil sekolah. Terus ada lagi ke sini banyak. Misalkan ini membuat laman yang pertama misalkan sejarah ya. Sejarah. Nah, di sini enaknya pakai di blognya itu pakai
Nah, pakai klasik. Nah, sejarah singkat. Sejarah singkat. Nah, ini kita kan perataan kiri ya. Kita ingin perataan penuh, di sini tidak ada. Pakai CTRL Shift J ya. Lupa CTRL. Kita blok dulu. CTRL Shift J. Oh, salah. CTRL J. Salah lagi. Nah, berarti ALT Shift J. Kita lihat saja di sini. Oke, kita ke sini dokumen. Kalau melakukan kalau ingin dititipkan gambar, tinggal dititipkan saja ya. Kita terbitkan. Kita copy ini, kita buat lagi. Ini sekedar contoh ya. Akan kita tambah lagi di sini sejarah, bukan dari sini ya. Dalil laman, sejarah, visi misi ya. Visi dan misi. Kita copy saja dari sini ya biar mudah. Oke. Visi misi ya. Pakai itu lagi yang tadi kelas. Oke, kita ke tengah. Terus apa lagi? Misalkan kesiswaan Wakasek. Misalkan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Atau galeri ya. Ekstra. Kalau ekstra enaknya sih pakai kategori ya. Contoh di sini kita bikin dengan kategori ya. Di pos ada kategori. Kita bikin misalkan di sini tentang ekstrakurikulernya tentang OSIS ya. OSIS. Kan kita buatnya galeri atau berita atau tentang video ya. Kan galeri foto OSIS ya. Kita simpan. Terus kita galeri video ya. Galeri video ya. Galeri video OSIS. Oke. Terus kita kan ada berita kan buat galeri itu juga. Kategori juga. Berita umum katanya. Kita tentang berita umum. Jadi berita-berita tentang seputar sekolah di sana. Di sini juga bisa pengumuman ya. Terus apa lagi ya? Ekstra siswa. Ekstranya kan tadi ada dua, ada OSIS, ada OSIS, terus video atau gambar. Misalkan ini artikel ya, artikel guru. Oke, kita sudah buat kategori, kita membuat post ya, postingan. Coba kita buat post. Kita yang lengkap tadi. Apalagi sejarah ya. Kita copy yang ini. Kita membuat postingan tentang yang tadi kita buat. Misalkan di sini artikel ya. Artikel guru, misalkan cerita guru. Oke, kita klasik. Misalkan ini tentang cerita guru ya. Nah, di sini pilih kategori. Nah, di sini masuknya berarti ke artikel guru dan berita umum ya. Jadi nanti di artikel guru itu nanti ditampilkan di ini ya, di widgetnya. Terus di sini umum di sini. Nah, kategori ini gambarnya kalau mau ditambahkan. Misalkan gambar artikel gurunya apa ya?
misalkan ini ya, contoh saja. Kita tetapkan unggulan. Oke, kita terbitkan. Kita cek ya. Nah, belum ada karena belum disetting di widgetnya ya. Oke, lanjut kita buat lagi ya. Tadi kan ada ekstra. Misalkan galeri foto ya, galeri foto OSIS. Berarti di sini ya tentang foto-foto ya. Masukkan di sini misalkan ini ya foto-fotonya ditanya gitu. Aktifkan. Terus di sini di kategorinya berarti galeri foto OSIS. Oke. Ini untuk foto utamanya. Kan ini ya, tetapkan. Terbitkan. Oke, langsung selanjutnya ketampilannya kita sesuaikan. Nah, kita membuat menu-menu di atas kita buat ya, karena belum kita buat ini di menu ya. Kita buat menu. Nah, ini ada primer, itu yang ini. Kalau top yang di atas di sini ada seperti ini ya. Nah, seperti ini auto. Kalau yang ini primary. Terus ada yang di bawah juga, ada yang folder menu di sini ada. Karena ini tidak ditampilkan ya. Ya kan primary. Untuk nama menunya nggak bebas ya, utama misalkan. Kita buat. Nah, di sini kita buat lamannya atau menunya. Kita di sini tambah itemnya. Misalkan kita membuat profil ya. Kita tanda pagar ya. Profil. Jadi kan kalau klik profil seperti ini kan. Ini kan profil tidak sedia diklik ya, tapi ada di bawah seperti itu ya. Tambahkan di sini. Terus kita membuat sejarah ya, atau tadi itu apa ya di postingannya. Cerita guru ya. Ini untuk postingannya. Kita buat lagi di bawahnya. Bentar. Ada sejarah, ada di laman ya. Nah, di sini ada visi misi. Tambah lagi sejarah misalkan. Laman contoh. Nah, di sini ke sini kan ya. Oke. Tinggal save saja, simpan, terbitkan. Kita cek ya. Nah, seperti ini. Begitu selanjutnya misalkan di sini kita tambah lagi di sini ekstra ya. Ekstrakurikuler ya. Kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan yang tadi kita post kategorinya. Misalkan foto OSIS. Ya, udah galeri foto saja. Bukan yang itu, salah. Nah, yang ini kategori tadi ada galeri foto OSIS, ada galeri video ya. Di sini. Nah, seperti ini. Oke, segini saja. Kita tes ya. Kita ke widget. Ya. Untuk top. Nah, untuk top slide-nya, misalkan apa yang ingin kita di slide-kan di sini, misalkan berita ya. Misalkan coba terbitkan. Nah, seperti ini.
Karena ada baru satu berarti tidak jalan. Terus ya. Oke, terus kita tampilkan di sini ya. Kita perkecil, oke. Nah, tampil ini untuk tampil ini di bagian ini ya. Nah, di bagian ini karena bagusnya itu yang di sini untuk galeri atau video ya. Misalkan di sini galeri OSIS. Ya, misalkan kita lanjut apa saja ya. Kalau yang di kategori ini untuk di sebelah sini, untuk kalau yang ini di sebelah sini ya. Future untuk ini nanti tampil di bawah ya. Coba kita tampilkan, oke. Dari press. Nah, akan tampil di sini ya. Kalau yang NP Future Post yang ini. Oke, akan tampil di sini. Jadi tinggal tambah saja yang ini sesuai kategori. Jadi kita harus buat kategorinya dulu ya. Kita harus berimajinasi ya, membuat kategorinya itu apa saja. Jadi kalau kategorinya itu biasanya kalau di pesantren atau di sekolah ada pengumuman, ada artikel, ekstra siswa ya. Terus ada galeri siswa. Terus galeri ada video siswa. Nah, nanti disimpan ke sini ya. Untuk galeri atau videonya masuk kategorinya. Nah, di sini harus di checklistnya di sini kita tampilkannya. Untuk galerinya. Atau di sini bahasanya itu foto ya bisa. Selanjutnya untuk middle post. Untuk post tampilan post kedua tesnya yang di sini. Misalkan di sini pengumuman ya. Kita cek di sini karena belum ada post pengumuman ya. Coba kita buat dulu ya, oke. Kita buat post pengumuman ya. Di sini belum ada post pengumuman. Nah, baru ada segini ya. Kita cek di kategorinya belum ada ya, belum diisi. Tadi di kategorinya sudah ada pengumuman ya. Nah, tetapi kan belum ada isi, belum ada post ya. Kita buat post di pengumuman. Pengumuman ya. Kita bikin post di sini. Nah, di sininya kita ke pengumuman ya. Oke. Gambar pengumumannya apa? Kita unggah lagi ya. Pengumumannya. Nah, ini misalkan ya. Oke, terbitkan. Biasanya untuk pengumuman kan ada di berita utama juga ya. Nah, di sini ada berita utama juga bisa. Mau ke artikel guru juga bisa, boleh lah. Untuk tes ya. Tes nanti kita lihat ininya. Oke, kita refresh untuk ininya. Ke widget lagi ke middle ya. Oke. Nah, untuk tes 2-nya itu misalkan diganti jadi pengumuman ya. Pengumuman. Nah, di sini kita klik checklistnya pengumuman. Untuk yang pertama apa ya, pengumuman. Yang kedua misalkan di sini artikel guru ya. Nah, di sini kita pilih artikel guru. Jadi harus kita berimajinasi apa yang akan ditayangkan, ditampilkan. Misalkan di sini ekstra siswa. Berarti kita ke galeri, ke galeri. Bagusnya itu jadi kalau ekstra siswa otomatis semua ekstrakurikuler masuk ya. Jadi kita harus buat misalkan ini gitu, biarkan dulu ya. Jadi di sini harus di kategorinya kita bikin juga tentang ekstra ya.
di sininya ekstra siswa. Nah, untuk jadi tadi yang post gambar yang di posting ya, kita cek ya. Yang galeri ininya juga harus dicentang di ekstra siswanya. Misalkan ekstra siswa ada galeri, ekstra siswa ada galeri OSIS, ada foto. Nah, untuk yang intinya itu ada di siswa, di ekstra siswa. Jadi kalau misalkan pilih salah satu yang ini, ekstra siswa harus ada, karena kalau di sini ekstra siswanya tidak dicentang, di sini nanti tidak akan muncul gitu. Oke, yang ini kita perbaharui. Oke, kita refresh yang ini, kita masuk ke widget lagi. Oke, yang ini ya. Oke, track siswanya kita klik yang ekstra siswanya. Oke, kita tes ya. Nah, ini sudah muncul. Kita perkecil. Oke. Nah, seperti ini ya. Itu kan ada artikel guru, pengumuman cerita. Nah, terus ada ekstra siswa. Ini kan baru satu. Tadi galerinya ya. Kalau misalkan tambah. Terus di sini juga kan ada ekstranya ya. Oke, ekstra yang di sana kan tidak dimunculkan, baru di bagian menu ya, di bagian utama. Di sini ekstranya belum ada. Kita masukkan kategorinya ya. Ini ada OSIS, ada videonya. Oke, kita terbitkan. Nanti akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, ini ada. Enaknya kategori gitu. Jadi, misalkan orang itu ingin melihat contohnya itu galeri foto OSIS. Jadi ke sana ke bawah itu banyak tentang galeri OSIS ya. Tapi kalau menggunakan laman itu cukup satu postingan ya. Jadi harus enaknya menggunakan kategori dan menggunakan post gitu. Jadi banyak. Contoh ingin nambah ini lagi ya. Di sini misalkan ya. Kita tambah galeri lagi. Buat galeri 2 ya. Oke, ke sini buat galeri lagi ya. Misalkan galeri buat galeri. Nah, yang ini misalkan ya. Kita posting. Oke, misalkan 2 kolom ya. Ini ukuran penuh. Sisipkan. Nah, kita buat gambar andalannya ya. Nah, apa ya ini? Oke, ini. Atau ini aja. Bebas. Ini kan galeri ya, kita buat lagi di sini. Terus ekstra harus diisi ya. Oke, terbitkan. Kita cek di sini. Nah, otomatis kan ke bawah banyak. Kalau diklik ada galerinya ya. Coba kita ke home ya. Kan kita sudah upload galeri 2 ya. Di sini sudah ada tampil 2. Berarti di sini galerinya tinggal 2 lagi. Jadi ada 4 di sini ya. Ini untuk utamanya. Tuh, kan ada rubah-rubah ya sekarang. Oke, kita lihat. Nah, ini akan rubah-rubah sesuai dengan artikel ya. Ada artikel guru, ada berita ya. Jadi posisinya itu tergantung kita keinginan sebentar. Nah, ini seperti ini. Terus ke bawah. Oke. Nah, ini ekstra siswanya kan tadi sudah 2 ya. Jadi ada 2 di bawah. Terus artikel guru ya. Tinggal sesuaikan aja ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Pengumuman ada ekstra artikel guru. Ada ekstra santri ya. Atau ada ini, kalau ini juga bisa dibuat. Misalkan ada kata-kata ya.
tinggal tambahkan saja di bagian widgetnya ya, di bagian ini ya. Nah, di bagian ininya misalkan membuatnya dengan post ya, ini post np post. Nah, bukan np post ya, lupa saya, bukan np post ya, kita hapus yang ini. Misalkan teks ya, di bawah teks wasiat tadi ya, kita simpan di sini teksnya. Nanti akan muncul di bawah ya. Kita coba refresh. Nah, seperti ini. Kan mirip dengan ini, tinggal pakai foto saja di bagian ininya. Tambah media ya. Misalkan pakai foto ini seperti ini ya. Oke, misalkan ini atau oke, kita terbitkan coba. Udah seperti itu. Nah, oke. Kita tampilkan di sini juga ada link ya. Misalkan link kita, kalau yang di sini utamanya untuk menunya, kalau di atas misalkan kita kalau sekolah SMP di sana misalkan di atas ada, kalau pesantren ya di sini ada TK, ada SMP, SMA atau SMK atau lembaga lain, atau di sini tentang Dapodik ya, Perpal Ponsel, tentang link-link yang utamanya ya, yang lain misalkan selain daripada website kita. Nah, di sini link-link website kita. Ini baru profil, sejarah lama, misalkan sarana di sini ya, ekstrakurikuler. Terus ada seperti ini ya. Ada informasi kontak galeri. Akan di sini data guru juga kita tambahkan ya. Oke. Nah, untuk yang ini bisa dipilih banyak, misalkan semua pilih. Kalau ini untuk semua ya, untuk semua all post, kita refresh. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi semua yang dipostingkan, baik yang digambar atau yang video atau galeri, ada di sana ya. Oke, seperti itu. Contoh seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita ini kategorinya artikel dan berita, misalkan galeri. Misalkan di sini contoh ya. Jadi harus ingat buat kategorinya. Nah, seperti ini. Fasilitas. Seperti itu ya. Informasi. Jadi tidak kan, kalau tanda pagar tidak bisa diklik. Nah, di pengumuman. Jadi tentang info pengumuman kan banyak ke bawah kita. Kalau menggunakan laman itu di sini kan tidak bisa. Jadi menggunakan kategori ya. Misalkan artikel berita ini kan banyak ke bawah lah, berita. Terus ada galeri foto ke bawah juga banyak. Jadi berbeda-beda judul ya. Galerinya tentang apa kan banyak. Kalau menggunakan laman itu jadi harus post khusus ya. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya pembuatan website dari kita bikin database ya, dari mulai install sampai dengan selesai ya. Ini belum selesai, jadi kita tinggal modifikasi saja. Silakan untuk teman-teman
kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu tinggal dikembangkan saja yang seperti ini ya, tinggal dikembangkan sesuai dengan keinginan kita. Terus untuk misalkan banner dan yang ininya, jadi harus pintar-pintar kita membuatnya dengan bisa menggunakan Photoshop atau menggunakan Corel ya, atau banyak ya sekarang di internet, kita cari saja membuat banner gratis ya secara online, jadi template-nya sudah ada. Nah ukurannya samakan saja dengan ini ya, atau nanti kan ada di banner yang utamanya yang diberikan oleh new portalnya ya. Nah terus kalau ingin menggunakan demo dari portal, kita harus install dulu pluginnya. Di sini ada import ya, import. Sorry, tambah dulu ya. Kan di sini import. Jadi di sini ada import demonya ya. Mana yang enggak ada? Demo, kita demo ya. Nah ini kita pasang ya. Jadi bisa import demo daripada website contoh demo tampilannya. Tapi terkadang ini juga tidak bisa digunakan ya. Tidak support ya. Terkadang support juga ya. Aktifkan ya. Terus di sini contoh seperti ini ya. Ada event ya, misalkan event ya, mana eventnya? Enggak ada di sini, enggak ditampilkan eventnya. Kan ada event, ada info apa ya. Tinggal download saja pluginnya kalau menggunakan WordPress ya. Jadi sekarang banyak membuat website dengan WordPress karena sistemnya CMS ya. Sudah disediakan segala sesuatunya di dalamnya. Kalau ingin Bapak Ibu ingin membuat website juga contoh seperti ini menggunakan tema mading ya, tinggal download aja di Cius ya, di Cius. Disediakan itu untuk template-nya, template sekolah ya. Nah, di sini ada template sekolah. Ada tema akademi ya. Nah, harganya sekitar segini ya. Nah, seperti ini. Ada yang seperti tadi yang sekolah SMP ya, seperti ini ada ya. Tinggal diunduh saja, tinggal beli aja ya kalau ingin tampilannya seperti ini. Nah, kalau ingin gratisan ya tinggal ikuti tutorial yang sudah saya buat ini. Contoh ini ya, ada bisa import gak ya? Oh, tidak bisa ya. Jadi tidak bisa diimport. Kalau dulu saya pertama pakai ini new portal itu bisa diimport ya. Kalau sekarang sudah tidak bisa. Mungkin ada kode yang dimasukkan jadi tidak bisa diimport. Jadi contohnya itu sudah ada gitu. Terus tinggal tambah-tambah saja ya. Membuat kategori dulu di post, laman. Nah, kalau ingin membuat laman itu yang permanen ya. Maksudnya tidak dirubah-rubah. Akan visi misi dan misi kan tidak ada bagian-bagian lain ya ke bawahnya. Jadi hanya visi misi. Sejarah kan tidak ada bagian-bagian lain ke bawah juga. Gitu seperti. Kalau misalkan untuk galeri kan setiap ada kegiatan pasti berubah. Terus untuk berita juga ya. Berita ya. Kan tidak selamanya beritanya itu pasti berubah-ubah. Terus nanti ada sejarah tentang beritanya. Jadi misalkan tanggal sekian beritanya seperti ini sampai ke berita terbaru yang di atasnya. Jadi untuk lamanya. Nah, seperti tata tertib, struktur, visi misi, sejarah, sambutan itu kan permanen ya. Sifatnya jadi tidak rubah-rubah. Hanya mungkin mengedit isi daripada teksnya ya. Nah, itu dibuatnya di laman ini. Kalau untuk
yang sifatnya berubah-ubah kita menggunakan kategori ya. Jadi buat dulu kategorinya, langsung disesuaikan kita di menu ya, dimasukkan. Kalau tadi sudah setting yang di bawah yang widget yang ini tidak perlu disetting lagi kalau tadi sudah ya. Tinggal hanya menyesuaikan kalau yang ditampilkannya gitu ya. Yang ditampilkannya misalkan mana dulu, mau pengumuman dulu yang di atas ini atau mau apa saja. Tinggal di sini ya. Ini kan yang ditampilkannya ini yang ini foto misalkan gitu ya. Oke. Terus ini. Terus untuk menunya. Nah, untuk menu yang lainnya, buat menu lagi ya, buat menu baru. Misalkan di top di sini, misalkan top ini ya. Tinggal dibuat saja. Nah, untuk link misalkan linknya, misalkan link tentang sekolah ini ya. Masukkan linknya, pesantren misalkan ya. Tinggal tambahkan saja di sini. Kita terbitkan, oke. Nah, nanti akan muncul di atas. Nah, ini ada pesantren. Terus ke sini tinggal tambahkan saja untuk linknya. Menggunakan ini bisa, menggunakan ini juga bisa ya. Oke, jadi ada dua. Terus membuat lagi untuk bawahnya, tambahkan saja bawah. Oke, misalkan menggunakan link juga ya, misalkan ini ya, pengumuman misalkan ya, sama ini kita terbitkan, kita refresh ya. Oke, ke bawah. Nah, ini ada kan, ada pengumuman. Ini bukan ini ya, pengumuman. Terus ada ekstra siswa misalkan ya, terbitkan. Jadi sama saja ya. Kalau tidak mau ditampilkan, tinggal tidak tampilkan saja. Nah, ini seperti ini ya, otomatis. Nah, di atas juga seperti itu ya. Jadi tinggal ini menu utama, tinggal ditambah-tambahkan saja. Ini tag. Ya, kalau tag kan harus dibuat tag dulu ya. Tag di sini tinggal buat tag dulu ya. Oke, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan cara membuat website. Bisa digunakan untuk sekolah atau pesantren atau membuat produk makanan ya. Jadi ditampilkannya menggunakan kategori post ya. Semoga bermanfaat ya. Silahkan tinggal diikuti saja tutorial dari awalnya, nanti juga lama-kelamaan akan mengerti ya. Nanti saya sharekan untuk tema yang sudah saya modif dengan isinya ya. Misalkan yang ini atau yang ini nanti saya sharekan ke teman-teman di deskripsi videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Jangan lupa untuk komen yang baik ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di tutorial website dengan menggunakan WordPress berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.